Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah bagi-bagi dong. Nah sebelum kita mendengarkan hikmah dari pertemuan kita hari ini. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama bintang tamu kita. Kayaknya Dimas nih kan kalau cowok tanggung jawabnya lebih besar. Aku mau tanya sama Dimas. Kenapa Pak Ustadz? Dimas ada nggak bagian buat orang tua ketika mendapatkan bagian rezeki? Kalau secara khusus sih sebenarnya nggak ada gitu. Tapi di rumah memang saya tinggal dengan ibu saya dan eyang saya, oma saya gitu. Dan saya dekat sekali sama mereka. Ih luar biasa. Gitu. Jadi alhamdulillah eyang udah 90 tahun. Terus agak susah jalan. Jadi biasanya dan dia senang makan gitu. Jadi setiap pergi pasti bawa pulang oleh-oleh makanan, kue pasar, jajanan pasar gitu. Jadi ada aja sih sebetulnya yang selalu dikasih dan menurut saya memang bersedekah mungkin nggak selalu harus dalam bentuk uang gitu ya. Bener Tapi lah, kita bikin bener, orang bener. bahagia tuh juga salah satu dari bentuk bentuk juga iya. Oh iya itu luar biasa. Siapa dong eyangnya? Salam dulu di rumah. Oma hai. Ya ampun. Udah bangun belum? Kemarin dia makannya kekenyangan jadi bangunnya siang. Ih, Masya Allah. Akrab banget. Sama dengan aku. Oh gitu. Nenek saya ikat kakinya sama kaki saya. Oh, ya Allah, Jangan kejam banget diikat sih. dong Ustadz. Supaya apa? Kalau beliau bangun salat subuh aku ikut terbangun. Oh gitu. Ternyata bangun tengah malam. Mau ngapain? Pipis. Coba kalau Dimas ada nggak sesuatu yang dirutinkan setiap bulan buat ngasih ke orang tua? Iya benar. Kalau dirutinkan sebenarnya ya itu dia saya bilang Nggak ada. Atau Kalau suka selalu kadang-kadang rutin, tapi beli pasti ada hadiah yang gitu selalu gak dikasih. sih? Suka senang tiba-tiba aja kasih hadiah. Ada barang yang bagus kayaknya bagus buat mama, Ada buat iya. oma beli. Dulu Kalau sosok- dari kecil saya memang seneng ngasih hadiah. Aku tanya sosok ya. Kalau Sosoknya Sosok berapa? Apanya? Buat ibu. Seluruh tabungan saya sama ibu saya semua. Iya, Masya Allah. Kalau Ustadz? Oh saya sepertiga. Sepertiga ya? Ya sepertiga Kan buat saya ibu. tidak menanggung apapun. Kan Iya, sama betul, suami yang betul. ditanggung. Ustadz sampai bingung. Aku udah meninggal. Sampai bingung dia belum punya istri masalahnya. Kalau Glenka gimana Glenka. coba? Dari pertemuan kita hari ini bagi-bagi dong. Selama ini bagaimana sama orang tua? Ada nggak sesuatu yang dikasih sama orang tua setiap bulannya? Setiap rezeki yang Glenka dapat itu pasti selalu untuk orang tua. Oh gitu? Wah keren banget nih, tepuk tangan dulu dong Bu buat Glenka. Bagus. Kasih orang tua dulu, nanti orang tua yang kasih kita. Iya gitu. Itu lebih betul. bagus. Itu caranya Pak Ustadz juga kan kayak gitu Iya, kan? saya caranya begitu. Ih, Kasih Masya ibu, ibu Allah. yang kasih saya. Dulu Kasih istri. kalau dulu saya begitu waktu saya masih bujangan. Setelah saya menikah istri saya yang ngatur Iya, betul, gitu. betul. Kalau Kalau misalnya Sasa? Ustadz Syam? Dari dulu begitu Pak Ustadz. Oh, Setiap gitu ya? habis imam taraweh atau habis menang Ke lomba orang gitu. tua. Duitnya dulu ke Iya. sana, ntar diminta lagi. Itu mah nitip Sedikit-sedikit. doang Malah namanya. mintanya lebih Bukan banyak nitip. ntar. Itu bukan memberi tapi nitip ya. Nitip doang ya, Masya Dititipin. Allah. Tapi kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan gak ke Pak Ustadz atau mungkin ke jamaah yang ada di rumah? Apa ya? Dari Glenka sendiri tentang masalah berbagi ini. Coba. Kalau misalkan kita punya rezeki nih, Yap. tapi kita tuh kadang-kadang suka mikir, pernah Glenka dulu ya, tapi sekarang udah jadi pelajaran sih buat Glenka. Kayak ada pengemis, tapi Glenka mau ngasih, cuman yang nanti buat ada di depan buat parkiran juga. Oh, jadi ini dilewatin. Dilewatin gitu. Glenka juga mikir kayak, aduh salah sih sebenarnya. Itu Tahu nggak? gimana sih? Memang ada waktu kita ketemu lagi pengemis itu. Hmm. Persoalan dia orang kaya atau tidak terserah. Yang penting kita kasih aja. Lupakan semua. Kan banyak orang, nanti dia cuma bohongan. Terserah dia mau bohong atau tidak. Yang penting kita udah kasih. Ikhlas kitanya ya. Iya waktu itu sih Glenka mikirnya seperti itu, tapi Iya. udah mulai enggak lah, jangan mikir yang jelek. Mau seperti berada itu. di posisi dia atau posisi Glenka? Ya, Itu pertanyaan saya. Glenka lah, iyalah, benar. Kita alhamdulillah berada dalam posisi memberi. Betul. Bukan pada posisi yang mengemis. Masya Allah. Itu aja sih. Iya, Pak Benar. Ustadz. Terima kasih banyak Glenka, tepuk tangan dulu dong. Nah sekarang nih waktunya kita mengambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan Ustaz Syam terlebih dahulu. Ternyata setelah orang meninggal dunia, Al-Quran memberitakan kepada kita bukan sholat yang mereka ingin kerjakan, bukan ketemu orang tua yang ingin mereka kerjakan. Tapi apa? Ula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah beri aku waktu sesaat saja untuk hidup kembali, maka aku akan bersedekah. Itu permintaan pertama kita di dalam kubur. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mencari pekerjaan dengan cara yang halal, memanfaatkan harta dengan halal, dan mengeluarkan hartanya juga dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Mengeluarkan harta dengan cara yang baik salah satunya adalah dengan memperbanyak sodakoh, dan terutama sodakoh yang paling baik
untuk meningkatkan silaturahim. Sodako yang paling bernilai di mata Allah adalah sodako terhadap keluarga terdekat sendiri terlebih dahulu. Setelah itu silahkan kepada orang di luar sana. Rasulullah ketika sakit parah, jalan-jalan akhir ayat beliau terbangun karena panasnya tinggi, bangun, pingsan lagi, bangun lagi, nggak sadar lagi. Hanya untuk apa? Untuk memikirkan bagaimana dinar yang saya belum bagikan. Sayyidina Aisyah tidak sempat bagikan, itu yang terus ditanyakan. Maka kalau begitu berbagilah sebelum ajal menjemput kita. Karena ada saat nanti kita akan menyesal kenapa aku tidak berbagi dikala aku masih hidup. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Dimas, boleh maju sama-sama ke sini. Terima kasih. Glenka, terima kasih banyak. Ini buat jamaah yang di rumah, terima kasih banyak sudah menyaksikan Islam itu Indah. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, kita akan mendengarkan penampilan dari Glenka nih. Tentang lagunya itu adalah Bila Waktu Telah Berakhir. Tepuk tangan lu dong Bu buat Glenka. Terima kasih banyak Glenka, silahkan. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila saatnya untuk kembali ke bersamanya? Bagaimanakah bila saatnya waktu telah tiba dan semuanya telah berulang? Bagaimana untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dunia yang semua Biasa. semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah berakhir, teman sejati